Dua orang pemuda asal Sukun, Kota Malang diringkus petugas kepolisian Polsek Sukun karena terlibat kasus pengeroyokan. Akibat perbuatan yang dilakukan, dua pelaku ini harus berurusan dengan petugas kepolisian. Dua pelaku pengeroyokan yang berhasil diringkus petugas kepolisian Polsek Sukun yakni WD berusia 21 tahun dan DE berusia 28 tahun. Keduanya ditangkap polisi setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban SW di Jalan Tanjung Emas Sukun, Kota Malang. Pengeroyokan ini terjadi pada akhir Desember lalu, di mana saat itu korban bersama rekannya dalam pengaruh alkohol mendatangi rumah pelaku WD. Korban kemudian terlibat cekcok dengan pelaku WD dan terjadi pemukulan. Korban yang tidak terima kemudian berniat pulang ke rumah untuk melakukan aksi balasan, namun kemudian dikejar oleh pelaku WD dan DE dan mengeroyok korban hingga terjatuh di selokan. Korban yang tidak terima kemudian melaporkan kasus pengeroyokan tersebut kepada Polsek Sukun dan polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku juga akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Jadi bisa kita ceritakan ya kejadiannya pada malam tahun baru sekitar pukul 7:30 ada undangan dari warga Jalan Pelabuhan Tanjung Mas di Pangkalan Kerajaan untuk menempati rumah baru. Kemudian dari undangan tersebut hadirlah tetangganya ya atas nama Senan ya, kemudian tersangka dua orang ini juga hadir untuk syukuran ke rumah salah satu warga. Kemudian setelah itu ketika sudah pulang ke rumah sekitar pukul 12:30 ada dua orang ya atas nama si korban ini ya, SW sama satu orang atas nama Eko datanglah ke rumah Senang. Senang ini adalah mandornya dari dua pelaku, ya, pelaku WIT dan Sidip tadi. Mandor dalam arti kuli bangunan, artinya kan kerjanya kuli batu ya. Sebagai mandor, kemudian datang dua orang dalam posisi sedang mabuk ya, mabuk merah. Kemudian kita masuk ke rumah Senan tadi, ternyata sudah banyak kumpul orang, sehingga itu dikhawatirkan oleh tuan rumah agar kedua tadi tidak memasuki rumah si Senan, kemudian diarahkan keluar. Nah, ketika keluar tadi datanglah satu TSK atas nama Wit, merupakan kebetulan adalah anak dari Senan atau tuan rumah tadi. Istilahnya sempat debat dengan si SW tadi, si korban. Debat akhirnya dilakukan pemukulan ya, banyak 3 kali. Nah, setelah itu si SW korban ini mengeluarkan kata-kata ya salahku opo ya, salahku opo, kemudian aku ini kan masih saudara ya, aku jadi dulur kok, kayaknya harus diusir dari rumah tersebut. Nah, setelah dipukul tadi akhirnya dia lari ke arah utara, tapi sebelumnya dia mengatakan akan mengambil berang ya, ambil berang, kemudian dikejar sama satu TSK lainnya atas nama Dev ya, sampai jembatan, kemudian dipukul lagi, akhirnya jatuh ke dalam gorong-gorong ya, yang lebarnya 2 meter, tingginya 1 meter. Nah, jatuh ke sana, termasuk si pemukul tadi, si Dev tadi juga jatuh, dan akhirnya dibantu sama Senan, sama istrinya, kemudian tetangganya, kemudian dilakukan. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan protokol kesehatan sudah berjalan efektif di daerah, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto, melakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di sejumlah area publik di Kota Malang. Dalam tinjauan tersebut memberikan apresiasi karena penerapan protokol kesehatan di area publik di Kota Malang sudah diterapkan dengan baik. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komjen Polisi Sulistianto yang didampingi Wali Kota Malang Sutiaji melakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan di sejumlah area publik di Kota Malang. Peninjauan protokol kesehatan ini diawali dari posko PPKM di Kelurahan Ororodowo, di mana Kabaharkam meninjau posko PPKM beserta fasilitasnya. Selain meninjau posko PPKM di Kelurahan Ororodowo, Kabaharkam juga melanjutkan peninjauan protokol kesehatan di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Veteran Kota Malang. Di pusat perbelanjaan tersebut, Kabaharkam memeriksa langsung penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, dan alat ukur suhu tubuh.
Selain itu, Kabar Harkam juga mengecek kondisi penerapan protokol kesehatan di dalam pusat perbelanjaan. Kabar Harkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistianto mengatakan, dari hasil tinjauan protokol kesehatan di area publik sudah diterapkan dengan baik. Untuk itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik meskipun kasus COVID-19 varian baru Omikron sudah di depan mata. Masyarakat juga diminta untuk mencegah penyebaran virus varian baru Omikron dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga kehidupan yang sehat. Dari kegiatan hari ini di Malang, saya pertama tadi di Kelurahan Ororodowo, didampingi Pak Wali dan mendapat penjelasan dari Babin Kamtipmas dan 4 pilar di kelurahan. Seluruh proses mulai dari sosialisasi, kemudian tracing sampai ke treatment sudah diterapkan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan juga sangat baik, termasuk pelayanan perawatan kepada warga masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dan ini sudah diterapkan Pak Wali Kota sejak awal pandemi COVID. Di mana 6 bulan atau 7 bulan yang lalu saya ke Wali Kota, kantor Pak Wali Kota, dan itu sudah konsisten sampai saat ini dilaksanakan. Kemudian saya ke mall di sini ingin menyaksikan atau mengecek langsung penerapan protokol kesehatan di area publik, dan terima kasih Ibu Vivi sebagai pengelola mall yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan menurut informasi dari Pak Wali Kota, seluruh area publik sudah diterapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Rekan-rekan sekalian, Omikron sudah di depan mata kita, tetapi pesankan kepada seluruh warga masyarakat tidak perlu panik, karena kita sudah membiasakan diri menerapkan protokol kesehatan. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai terinfeksi virus corona ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual minyak goreng di pasar tradisional Kota Malang berangsur turun. Kini harga jual minyak goreng di pasar tradisional di kisaran Rp16.000 per liternya. Meski pemerintah telah menetapkan harga jual minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter, namun di pasar tradisional hingga saat ini belum mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Banyak pedagang yang masih menjual minyak goreng di atas harga yang ditetapkan. Meski demikian, harga jual minyak goreng di pasar tradisional yang sebelumnya mencapai Rp20.000 per liter, mulai berangsur turun dan saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Sulis, salah satu pedagang di Pasar Besar Malang mengatakan harga jual minyak goreng saat ini berangsur turun. Turunnya harga minyak goreng ini dikarenakan harga dari supplier juga turun, sehingga pedagang mengikuti harga terbaru. Meski harga sudah berangsur turun, namun untuk pengiriman barang dari supplier dibatasi. Pedagang juga mengaku masih sulit mendapatkan barang dalam jumlah banyak. Pedagang juga berharap agar harga minyak goreng kembali normal dan stok minyak goreng tetap tersedia sehingga tidak menyulitkan mereka dalam mencari pasokan minyak goreng. Masih mahal, Mas. Berapa sekarang? 16. Dibanding yang kemarin, sudahkah ada minyak yang murah? Nggak ada, ya ini murahan ini daripada yang kemarin 20. Mulai kapan Mbak harganya mulai turun ini? 1 minggu ini. Kenapa Mbak sudah mulai turun? Karena harganya sudah murah atau gimana? Ya harganya dapatnya murah ya, kita jual murah gitu. Dapatnya mahal ya jual mahal. Tapi kalau barangnya sendiri Mbak, ada apa? Stoknya itu sedikit, Mas, itu dibatasi kalau beli. Sehari sampai berapa Mbak ini? 1 karton. Kalau Mbak sendiri memang membatasi pembelian atau gimana? Ya saya batasi minimal 3. Kenapa Mbak? Soalnya nggak ada stoknya lagi. Kalau ini kan sudah mulai turun Mbak ya? Iya. Sudah tidak dibanding yang kemarin. Pasukannya aman atau masih dibatasi juga? Dibatasi, Mas, kalau beli. Kalau bukan langganan nggak dikasih. Ini kan masih 16 Mbak ya? Iya. Sekitar 16-an. Kan masih di atas harga satu harga itu. Ya, Gimana kalau menurut pedagang Mbak? ya kalau bisa ya diturunkan lagi, Mas. Soalnya ya pembeli tuh mintanya yang 14.000 itu. Dibanding-bandingkan gitu Mbak Iya, ya? dibandingkan sama yang di
Swalayan, Indomaret gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau secara online direncanakan akan diberlakukan di Kota Malang pada Senin mendatang. Kondisi ini akan berdampak pada akan semakin berkurangnya penumpang mikrolet. Meningkatnya persebaran COVID-19 di Kota Malang menjadi alasan pemberlakuan pembelajaran secara online kembali. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari, Kota Malang, khususnya mikrolet yang masih belum ada perubahan. Kondisi terminal angkutan umum jenis mikrolet maupun elf terlihat sepi. Armada mikrolet banyak terparkir di dalam terminal maupun di pinggir jalan menunggu penumpang. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan mulai ada perubahan setelah proses pembelajaran para siswa berlangsung secara tatap muka sehingga ada tambahan penumpang dari kalangan pelajar. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena mulai naiknya kembali angka persebaran COVID-19 di Kota Malang sehingga pemerintah Kota Malang mengambil kebijakan untuk memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau secara online bagi pelajar. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari di Noyo Landung Sari yang melintasi banyak sekolah menjelaskan, saat ini beroperasi menyesuaikan dengan kondisi penumpang. Dirinya khawatir dengan pembelajaran jarak jauh kembali, maka penumpang dipastikan akan semakin berkurang. Selain sepinya penumpang di Terminal Arjosari, tidak jauh berbeda dengan kondisi Terminal Landung Sari. Jumlah kendaraan yang antri keberangkatan masih sedikit dan sisanya mangkal di dalam terminal atau mencari penumpang di pinggir jalan. Penumpang sangat-sangat berpengaruh kalau begitu, tapi ya kita kan orang kecil ya, ya terserah pemerintah aja gitu aja. Maksudnya untuk penumpang pelajar masih lumayan juga untuk ADL nih. Baru-baru ini untuk pelajar kan lumayan banyak peningkatan, juga dari mahasiswa, juga dari SMU meskipun bayarnya hanya separuh ongkos umum tapi kalau banyak kan juga. Pak, sampai berapa persen Pak jumlah penumpang pelajar dibandingkan penumpang umum Pak? Ya katakan ya 30% dari penumpang umum yang pelajar. Tapi kan juga lumayan membantu. Lumayan membantu Pak ya. Tapi dengan membantu. kondisi kalau sampai PJJ lagi Senin berkurangnya sih. Berkurang lagi ya. Berkurang lagi Pak ya. Iya. Oke. Seadanya kan waktu PPKM kan juga kita ngasih istri sehari. Iya. Sisanya tor ya, setor 25.000. Apalagi ADL kan tengah ya, jalur tengah ya, banyak lintas sekolah. Setor 25.000. Iya. Kadang belanja untuk istri ya 30.000, 25. Iya. Kalau gini waktu sudah agak lumayan normal ini masih bisa ngasih istri 60 masih bisa. Oh masih bisa. Sekarang enggak bisa lagi. Kondisinya Senin soalnya sudah mulai diberlakukan lagi nih kelihatannya Kota Malang. Iwan Hikmawan melaporkan. Sudah mengalami kerusakan lama, jalan penghubung antar desa di wilayah Dau Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Hujan turun dengan intensitas tinggi mengakibatkan jalan berkubang air hujan dan mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar desa dan dusun di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan. Jalan berlumpur serta bergubang air hujan sehingga cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas, khususnya pengendara sepeda motor. Seperti yang terlihat di jalan penghubung Gading Kulon menuju Solorejo maupun dusun Selekerto Dau, jalan penghubung ini di beberapa titik sudah berlubang dan masih menunggu perbaikan kembali. Kerusakan jalan akan semakin parah ketika musim penghujan karena sebagian besar bergelombang dan berlubang. Tidak hanya itu, sebagian jalan tinggal menyisakan batu makadam akibat aspal jalan sudah hilang di hampir seluruh badan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung tahunan dan perbaikan belum menyeluruh dan menyisakan ratusan meter yang bisa semakin parah pada penghujan seperti saat ini. Di lokasi kawasan sentra penghasil jeruk dan wisata petik jeruk, badan jalan tinggal berupa makadam dan sebagian sudah berlumpur dan berkubang air karena hujan turun. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa aman, lancar dan tidak terganggu. Jalan ini rusaknya berapa tahun? Ini? Iya. 4 tahun ya. Udah 3 tahun Pak ya, 3 tahunan Pak ya. Tapi jalan ini kan ramai Pak yang melintas ya? Iya. Tapi di sana ya rusak. Oh yang ke arah mana itu Pak? Solokerto. Ke arah mana? Iya. Ke arah mana? Mana? Solokerto. Solokerto Pak ya. Iya. Oh Solorejo. Iya. Solorejo. Tapi Solorejo di tengah sudah dibangun kan Pak? Bangun, iya. Cuman batas yang ini Pak ya? Iya. Yang masuk Gading Kulon ini kan Pak? Ini Gading Kulon. Gading Kulon. Berapa ratus Pak? 100 meter rusaknya kira? 1 kilo ada?
kelewat Mas. Oh lebih Pak ya? Kok iku Iya. genangan iku rene. Tapi kalau malam-malam yang melintas ada aja Pak ya? Ya Pak? Yang lewat banyak? Banyak kendaraannya rame ini. Oh ramai Pak ya? Iya. Yang melintas. Termasuk truk-truk besar gini banyak juga yang melintas? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum memasuki masa panen raya dan stok jeruk masih terbatas, tetapi belum terjadi kenaikan harga jual di tingkat petani. Kondisi ini dirasakan berat oleh petani karena biaya operasional semakin meningkat akibat terdampak cuaca serta tingginya harga pupuk dan obat-obatan. Akibat berdampak cuaca yang masih turun hujan, bahkan dengan intensitas deras dalam beberapa hari terakhir, berdampak pada tanaman jeruk milik petani di kawasan Gading Kulon Dau, Kabupaten Malang. Hujan yang masih turun berdampak pada cukup banyaknya hama lalat buah menyerang tanaman jeruk. Masih belum memasuki masa panen raya dan stok jeruk di tingkat petani masih belum banyak, tetapi harga jual masih belum ada kenaikan. Saat ini untuk jeruk keprok kisaran 12 ribuan di tingkat petani. Jeruk siam di kisaran di atas 10 ribuan per kilogram dan harga jeruk iris masih di kisaran 6 ribuan per kilogram. Masih terbatasnya jeruk siap panen tidak serta-merta membuat harga jeruk kembali naik karena banyak juga pilihan buah-buahan di pasaran. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran yang semakin bertambah khususnya untuk obat-obatan. Di lokasi terlihat sebagian jeruk masih berwarna hijau dan membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk siap dipanen. Tidak hanya itu, banyak jeruk jatuh akibat serangan hama lalat buah sehingga bisa mengurangi volume hasil panen, serta para petani tidak jarang harus menunda panen sambil menunggu harga naik kembali. Gimana Pak untuk harga jeruk saat ini Pak? Harganya 5.000. Jenis apa itu Pak yang 5.000? Mak jeruk iris. Oh jeruk iris Pak ya. Terus Siam 12.000. Oh siam masih bagus Pak ya, oh, siam Pak ya. Ya. Pak kalau turunnya kenapa harganya Pak? Apa banyak lagi panen? Sekarang kan masih jarang yang panen Pak ya. Ya angel jeruk rendengan ini. Gimana Pak? Rendengannya murah jeruk. Oh gitu Pak. Jadi bukan udahnya jeruk wis. Oh, berarti bukan karena pengaruh banyak panen ya? Halo. Yang panen kan masih jarang sekarang Pak. Ya. Masih jarang. Pak kalau untuk harga 5.000 itu termasuk harga gimana itu? Harga murah Pak Garma? Murah. Murah Pak ya? Murah. Biasanya kalau lagi bagus harga berapa? 8.000. 8 ribuan Pak ya? Pak kalau dengan harga 5.000 gimana kira-kira untuk modal kembali Pak? Balik kuncinya toh. Oh balik modalnya aja, Ya, kelebihannya? Ini kan balik. Pak kalau mahal-mahal bulan apa biasanya Pak kalau mahal lagi mahalnya? Nah, bulan apa jeruk kalau lagi mahal? bulan 5, 6. 5, 6 Pak ya? Paris. Iwan Hikmawan melaporkan.